Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, telah ada channel YouTube khusus yang memuat ceramah-ceramah saya. Subscribe Tengku Zulkarnain _official untuk mendapatkan ceramah-ceramah terbaru dari saya, Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami, orang tua kita, Bapak Haji Sofyan Ras, pimpinan perguruan Sofiatul Amaliyah Medan, dan keluarga besar yang dimuliakan Allah SWT, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir rahimakumullah, para umarok, ada dari Poltabes, Polresta Medan, dari Polsek, dan dari Danramil serta jajarannya, para pejabat Sumatera Utara yang berhadir yang memuliakan Allah SWT, bapak ibu-ibu jemaah pengajian Sofiatul Amaliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkumpul di bawah pohon bunga alamanda. Ini alamanda ini namanya, jarang orang tahu ya. Dia merambat tapi sejuk. Mudah-mudahan seindah bunga alamanda inilah hendaknya keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat tidak terhingga. Nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang,
Itu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya 1,7 miliar. Hanya sekitar 20%-an. Dan alhamdulillah dari 1,7 miliar yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita termasuk di dalamnya, alhamdulillah. Sekarang agama terbesar yang dianut di dunia adalah agama Islam, 1,7 miliar. Hindu dianut 1,1 miliar manusia. Protestan dianut 1,2 miliar manusia. Katolik dianut sekitar 700 juta manusia. Sisanya Buddha, ada Konghucu dan lain-lain. Yahudi tidak banyak. Paling 6 atau 10 juta orang yang menganut agama Yahudi. Nah, dari 7,6 miliar itu kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu nikmat besar. Disebut kita orang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman itu tidak bisa dibayar dengan dunia. Bahkan dibayar dengan seluruh alam jagat raya tidak bisa. Sebab iman ini anugerah Allah. Tidak bisa dihargakan dengan dunia dan semesta alam, karena alam semesta ini akan dihancurkan, akan dikiamatkan. Hilang tanpa bekas. Ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, musnah tanpa bekas ini alam jagat raya ini. Galaksi-galaksi, tata surya kita, bintang-bintang, bulan, planet-planet, bumi, hancur. Hancurnya bukan berkeping-keping, hancur tanpa bekas. Musnah, sirna tanpa bekas. Tapi iman itu dibawa sampai akhirat. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Nah, itu jaminannya. Kalau dia mati beriman, meskipun dosanya banyak, sebanyak pasir di pantai, dia berhak berdiri di timbangan amal. Hasil timbangan amal itulah menentukan dia masuk neraka atau surga. Jadi adil Allah itu. Bukan orang banyak dosa sebanyak pasir di laut, banyak betul, nggak ada manusia yang bisa itu gitu. Langsung ditangkap masukkan ke neraka, tidak. Adilnya Allah itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah hakim yang paling adil selain Allah? Ini kalimat tanya ini. Tapi dalam ilmu tafsir ini bimakna nafi. Kalimat tanya yang artinya menidakkan. Jadi kalau dibaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu artinya tidak ada hakim yang adil seperti Allah, tidak ada. Sebetulnya udah jelas, orang banyak dosa sebanyak bintang di langit misalnya, udah pastilah dia pasti masuk neraka. Tapi tidak sebegitu mudahnya Allah. Allah mau tunjukkan keadilan, Allah timbang amal. Dan timbangan amal itu tidak seperti nimbang kentang. Kalau ibu-ibu nimbang kentang, ambil dua ini dacing timbangan itu, ini daun timbangannya, letakkan batu sekilo, dah ambil kentangnya 1, 2, 3, 4, kelebihan kurang ditambahin, nggak sampai 3 menit 5 menit sudah selesai menimbangnya. Tapi menimbang amal tidak seperti itu. Menimbang amal, Allah berfirman, Iqra kitabak, baca kitabmu. Jadi kita diserahkan kitab amalan kita, dikalungkan di leher. Dulu lah saya mikir, ya Allah, kalau umur 60 tahun dikalungkan di leher, berapa ton itu beratnya catatan amal itu. Tapi sekarang catatan gak perlu berat-berat, USB segini aja bisa nyimpan data 12 ton kitab. Nah, itu dikalungkan di leher. Kata Allah, Iqra kitabak, baca kitabmu. Baru diputar, kehidupan kita hidup di situ, terekam seperti kita nonton film itu. Nampak tuh, kamu lahir, kelihatan tuh, kamu diazankan bapakmu, kelihatan tuh, kamu diberi nama, diakikahkan, kelihatan semua.
Kamu mulai membaca Quran tuh umur 4 tahun. Aba, aba, a, baba, tata, baba. Mulai. 4 tahun setengah kamu sudah bisa baca Yasin. Kelihatan semua. Dan pahalanya untuk bapak ibumu. Karena kamu belum akil balik. Jadi semua kebaikan anak belum akil balik untuk bapak ibunya. Tuh kamu puasa umur 6 tahun. Semua pahalanya untuk bapak ibumu. Karena belum akil balik. Kelihatan semua situ. Begitu dia akil balik tuh. Kamu tadi malam, tuh malam ini kamu sudah ihtilam. Sudah mimpi, berarti kamu sudah akil balik. Besok amal baik dan dosamu sudah mulai dicatat. Sebelumnya baiknya aja yang dihitung, baik. Dosa nggak dihitung. Tapi begitu akil balik mulai kelihatan. Tuh kamu mencuri tebu tetangga, tuh, kelihatan. Tuh kamu ngintip orang mandi, kelihatan. Nggak bisa ngelak. Tidak ada satu pun yang lolos. Di situ ada Allah sebagai hakim teradil, ada Rasulullah duduk situ sebagai saksi, ada bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita, istri kita ada situ, anak kita, menantu kita, mertua kita ada situ semua, ngelihat semua. Aduh, berapa malunya kita kalau kita berbuat jahat. Tuh kamu masuk hotel berzina, kelihatan. Tuh waktu itu gelap, mati lampu. Ini yang syuting Kiraman Katibin, kata Allah. Mau apa? Kita lihat, istri kita ngelihat. Oh begitu kerjamu rupanya ya, kata istri kita. Kau bilang kalau malam minggu nggak pulang turne. Rupanya turu kono turu kene kau, katanya. Mau apa? Mau ngelak kemana? Nggak bisa. Kita mencuri, kelihatan situ. Mau apa kita? Kita sedekah 1.000 rupiah, lupa kita. Pernah kita sedekah 1.000 rupiah, lupa. Berapalah 1.000, lupa. Ada tercatat situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa berbuat amal sebesar atom, nggak dilihat itu saking kecilnya, sebesar atom. Yang melakukan pun nggak melihatnya saking kecilnya. Yarahu, Allah lihat. Allah bayar pahala, Allah catat. Dan kita di akhirat bisa melihat sekecil amal baik sebesar zarrah itu yang kita di dunia nggak lihat, saking kecilnya. Apa situ? Maka kamu, kata Allah, kamu akan lihat wajah orang-orang berdosa akan menundukkan wajahnya. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat, mereka akan menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya sampai wajahnya kena ke tanah. Ibu-ibu tahu padang mahsyar itu bukan bumi yang ini. Yang ini kan sudah musnah, ditiup sangkakala sudah hilang. Ini nggak ada lagi bumi ini. Berkumpul itu di padang mahsyar, tempat berkumpul. Padang mahsyar itu bumi baru yang diciptakan Allah setelah sangkakala ditiup kali kedua. Manusia hidup, manusia yang hidup kali kedua ditiup itu kan manusia hidup, jin hidup lagi. Di mana mereka mau dikumpulkan? Alam jagat raya udah nggak ada. Allah bikin satu bumi baru namanya padang mahsyar, tempat berkumpul. Kata Nabi dalam kitab Tazkiratul Mauta karangan Imam Qurtubi, ada satu hadis di situ. Bumi yang baru terbuat dari tembaga. Dari apa? Tembaga. Tembaga itu besi campur perunggu. Bukan, besi tambah tembaga jadi perunggu. Nah, tembaga itu besi yang berwarna kuning itu. Jadi bumi terbuat dari tembaga. Dan Allah buat matahari baru. Yang matahari ini sudah musnah. Matahari baru itu mailan 1 mil di atas kepala manusia. Mil bahasa Arab ada 2 artinya. Mil yang pertama dalam bahasa Arab batang celak. Jadi kalau ibu-ibu umroh atau haji itu ada orang Arab kan sering pakai celak itu. Botolnya dari kuningan. Tutupnya itu kalau dibuka, ada besi segini tutupnya itu. Itu yang untuk dipasangkan ke mata itu. Itulah mil itu. Jadi kalau matahari 1 mil di atas kepala,
Aduh, berapa panasnya itu. Sedangkan matahari yang ini 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. Sebegini panasnya. Bagaimana kalau matahari 1 mil di atas kepala? Kata orang 1 jengkal. Mil itu gak sampai jengkal, sebegininya itu. Kalau mil itu celah Arab. 1 arti mil lagi dalam bahasa Arab, mil itu mil laut. Jadi kalau ukuran di darat 1 kilometer, kalau ukuran di laut 1 mil. 1 mil itu berapa? 1,6 kilo. Nah segitulah. Ini 150 juta kilometer sudah sepanas ini, bagaimana kalau cuma 1 mil? Sehingga kata Nabi saat itu nanti manusia akan berenang-renang di lautan keringatnya masing-masing. Dan keringat itu mendidih. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepusatnya, ada yang selehernya, bahkan ada yang berenang-renang tenggelam di lautan keringatnya sendiri-sendiri. Saat itulah digelar timbangan amal itu. Sehingga orang yang berdosa menundukkan wajahnya sampai ke tanah, nggak berani angkat muka. Apa kata mereka? Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami, kami sudah lihat catatan amal ini. Tidak ada yang berdusta pada catatan amal itu. Wasami'na, kami sudah dengar nasihat ulama-ulama dulu waktu di dunia. Farji'na. Ini atofnya, kata sambungnya fa. Dalam bahasa Arab kalau Allah pakai fa, itu artinya kemudian. Ada satu lagi kemudian dalam bahasa Arab, summa. Summa juga kemudian. Tapi bedanya kalau Allah pakai summa, itu kemudian pakai waktu. Waktunya lama. Kalau Allah pakai fa, kemudian nggak pakai waktu. Sedetik pun nggak. Nah, itu. Misalnya di surah Yasin kita semua hafal. Allah pakai fa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fa yakun. Allah pakai fa yakun. Sesungguhnya Allah kalau ada satu urusan Allah mau jadikan sesuatu, Allah cuma perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi. Jadi nggak pakai waktu dia. 1 detik pun nggak. Kalau Allah mau mengatakan kemudian tapi pakai waktu, Allah pakai summa. Misalnya dalam surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengingkari Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati? Memancar dari tulang sulbi bapakmu, wa yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Kamu itu dari bibit yang mati, bibit bapak namanya mani. Dari bibit ibumu taraib namanya ovum. Ketemulah bibit itu. Disebut dalam bahasa Arabnya zigot, bahasa Latinnya zigot, bahasa Arabnya alaqah. Khalaqal insana min alaq. Allah telah menjadikan manusia dari alaqah. Kesalahan terjemahan Indonesia, alaqah itu dibilang segumpal darah. Itu kesalahan besar yang harus ditukar itu. Tidak ada darah bahasa Arabnya alaq. Darah itu bahasa Arabnya dam. Hurrimat alaikumul mayyitatu wad damu walahmul khinzir. Allah mengharamkan atas kamu orang beriman memakan daging, memakan bangkai, wadamu darah, walahmul khinzir dan daging babi. Darah itu dam. Maka kalau orang naik haji mengambil metode tamattu, umroh dulu, kemudian tahallul, kemudian pakaian biasa nunggu tanggal 8 hari tarwiyah Zulhijjah, baru pakaian ihram lagi untuk haji ke Mina, Arafah itu. Nah, itu orang kena dam. Orang yang berhaji dengan sistem tamattu kena dam. Dam itu apa? Ini beli kambing, menumpahkan darah. Dagingnya kasih sama orang miskin. Dam, bayar darah. Nggak ada manusia diciptakan dari darah. Nggak ada. Di Quran nggak ada, di sains pun nggak ada.
Kalau kita tidak ubah terjemahan Quran itu, nanti dibilang orang Islam Indonesia bodoh. Sebab apa? Nggak ada manusia diciptakan dari segumpal darah, nggak ada. Yang ada dari halaqah. Halaqah itu sesuatu yang lengket, yang bentuknya seperti lintah. Fi qararim makin, lengket di dinding rahim dengan sangat kokoh. Bentuknya seperti lintah, itu disebut halaqah. Kalau kita lihat di Lisanul Arab, dalam kamus bahasa Arab segini tebalnya, semeja ini tebalnya. Situ dikatakan halaqah itu dari sesuatu yang lengket. Dan itu belum ada nyawanya, masih mati. Masih mati. Kemudian berkembang. Kata Nabi 4 bulan. 120 hari. Lengkaplah bentuk kepala, tangan, kaki, badan, tulang, kulit, daging, otot, sudah ada, lengkap. Belum ada nyawanya, masih mati. Tapi berkembang. Kenapa berkembang? Karena Allah yang menyempurnakan. Ya, ditulis di surah As-Sajdah. Tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan bentuknya di dalam rahim ibunya. Jadi nggak ada nyawa, belum ada. Wa nafakha fihi min ruhi. Setelah 4 bulan ditiup roh. Baru hidup dia. Baru hidup, baru ada nyawa. Setelah ditiup roh ada nyawa, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Diciptakan Allah penglihatan dan pendengaran. Pada janin yang usia 4 bulan yang baru ditiup roh itu udah bisa lihat di dalam rahim ibunya. Oh, ini fenomena sains yang baru terpecahkan dalam abad ke-21 ini. Padahal ini diceritakan Quran 14 abad lebih yang lalu. Begitu ditiup roh, bayi bisa melihat dalam perut ibunya, bisa mendengar dalam perut ibunya, bisa merasakan perasaan ibunya. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Sekarang zaman modern sudah bisa di-scan, bisa ditaruh kamera di perut ibu. Terkejut saya kira-kira 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu. Saya dapat kiriman dari Amerika. Video tentang bayi kembar dalam perut berantem. Berkelahi dia sama dia. Ya, dalam perut ibunya bertinju. Belum lahir udah berantem tuh. Gimana dalam perut aja udah berantem tuh orang. Saya lihat gitu, astagfirullahaladzim. Jadi bayi dalam perut bergerak-gerak setelah ditiup ruh. Tapi sebelum ditiup ruh, kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kenapa kamu mengingkari Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati? Fa ahyakum, serentak dengan ditiupkan ruh kamu hidup. Pakai fa. Tidak ada pakai waktu sedetik enggak, 2 detik enggak, apalagi sejam. Begitu ditiup ruh, serentak dengan peniupan ruh, fa ahyakum, kamu hidup. Kemudiannya itu fa. Terus Allah pakai summa yumitukum. Kemudian lama setelah itu baru kamu mati. Nah, jadi saya hanya ingin membedakan antara fa dengan summa pada ayat surah Al-Baqarah ini. Saya ulangi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengingkari Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati? Fa ahyakum, kemudian serentak dengan ditiupkan roh kamu hidup. Tsumma yumitukum, lama setelah kamu hidup kamu mati. Ada yang 10 tahun baru mati, 60 tahun baru mati. Baginda Rasul 63 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun, Nabi Adam 1050 tahun. Oh, panjang-panjang kali umurnya. Maka Allah pakai summa. Setelah mati masuk kubur, alam barzakh. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Lama setelah kamu mati, lama puluhan ribu tahun, baru kamu dihidupkan lagi kemudiannya. Kalau summa itu lama. Nabi Adam sampai sekarang belum hidup-hidup, masih di alam barzakh. Kapan hidup lagi? Ditiup dulu sangkakala, mati semua. Setelah mati semua baru Allah tiup lagi sangkakala, hidup semua. Berapa lama kita hidup lagi setelah kematian masuk kubur itu? Maka Allah pakai summa. Setelah hidup dikumpul padang mahsyar, summa ilaihi turja'un. Lama kemudiannya baru kamu dikembalikan ke tempatmu, apa masuk surga atau neraka. Maka saya katakan padang mahsyar itu lama.
Kalau satu orang rata-rata 60 tahun diputar filmnya, dari lahir sampai mati rata-rata 60 tahun aja. Orang Islam sekarang 1,7 miliar. Kali 60 tahun berapa lama padang mahsyar itu? Maka Allah pakai summa ilaihi turja'un. Lama kamu diperiksa di padang mahsyar, baru kamu dimasukkan ke surga atau neraka, tergantung hasil. Tidak ada yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan satu kebaikan sebesar zarah, Allah lihat, Allah bayar. Pahalanya kita lihat di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa mengamalkan satu kejahatan walau sebesar zarah, dia lihat, Allah bayar juga dengan ganjaran dosa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim seadil Allah. Setelah diputar amal itu tamat, Allah bertanya kepada orang yang diperiksa itu, sudah kau lihat catatan amalmu? Sudah ya Allah. Ada keberatan? Tidak ada. Seluruh manusia akan kata tidak ada keberatan. Apakah ada catatan amal itu yang terlewat? Tidak ada. Apakah ada yang tersalah? Kamu tidak melakukannya tapi kamu dicatat situ sebagai melakukannya? Tidak ada ya Allah. Cukup puas. Dia bilang ada beberapa dosa yang saya lakukan ya Allah, yang saya masih ingat di sini. Tidak ada di situ. Kalau pahala semua ada, tapi dosa yang pernah saya lakukan di sini, tidak ada tercatat di situ. Oh, kata Allah, itu dosa-dosamu yang telah kau tobati semasa hidupmu. Semua dosa yang kau tobati deleted, tidak ada lagi, hilang semua, bersih. Dan ajaibnya, malaikat yang mencatat pun dibuat lupa oleh Allah SWT akan dosa yang dicatat itu, yang sudah ditobati. Bahkan bumi ini pohon alamanda, ini pohon mangga, ini pohon matoa itu, ini semua nanti menjadi saksi. Dinding-dinding masjid ini, karpet-karpet ini semua akan ditampilkan di padang mahsyar sebagai saksi. Akan bicara ini semua. Tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, mulut nggak boleh bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutmu dikunci, nggak boleh ngomong. Sudah cukup kau bicara seumur hidupmu selama di dunia. Dengan lidahmu itu kau berbohong, memfitnah orang, menggunjingi orang. Cukup, tidak boleh lagi bicara mulut. Mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut mereka dikunci, nggak boleh ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara hari itu tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi apa yang diperbuat oleh seluruh tubuh. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Cukupkah itu? Tidak, ini. Karpet-karpet ini semua akan bicara. Ditulis di Quran juga. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari ini semua akan bicara, memberikan kesaksian akan apa yang dilakukan oleh seorang manusia. Kalau dosa sudah ditobati, ini karpet-karpet segala macam ini dibuat lupa oleh Allah SWT. Malaikat yang mencatat kiraman katibin pun lupa. Siapa yang ingat waktu itu? Hanya dua, diri kita sendiri dengan Allah, yang lain tidak. Dan kejujuran mulut itu, setelah semuanya dibuktikan, mulut tidak bisa bicara, yang bicara tangan, kaki, semua ini jadi saksi. Allah tanya, baru mulutnya jawab. Keberatan dengan catatan itu? Tidak, mulutnya bicara. Ada yang salah dengan catatan itu? Tidak ada ya Allah. Semuanya cukup adil. Tapi kejujuran muncul. Di hari kiamat kejujuran muncul. Apa kata kejujuran itu? Ada dosa-dosa yang kulakukan di sini nggak ada. Tercatat di situ. Iya. Karena dosa-dosamu itu telah kau tobati. Maka begitu kau tobat, bersih, dihapus dari catatan amalmu. Dan hari ini yang ingat cuma dua. Saya yang maha kuasa dengan kamu, hambaku. Malaikat dan seluruh makhluk lupa akan dosa itu. Ini yang kita harap, maka sebelum mati kita mau tobat.
Mana ada manusia nggak berdosa? Betul? Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Yang namanya manusia pasti berdosa. Kecuali, ada kecuali. Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Selain Rasul, Nabi mesti bersalah. Ulama, mujahid, semua pasti pernah berdosa. Cuman diharapkan Allah dosanya itu ditobati sebelum mati. Paham bu? Bu pernah ngelawan suami nggak? Ayo ngaku. Nggak ngaku pun sana nanti nampak filmnya. Ibu tolakkan dada suami ibu, ibu lempar pakai cangkir. Ayo, ibu kunci pintu, ibu suruh suami tidur di luar karena nggak dibelikan Android. Kalau perempuan dosanya cuma satu yang paling besar, ngelawan suami. Kata Nabi dua sebab dosa perempuan masuk neraka. Berapa? Berapa? Dua. Pertama ngelawan suami. Kedua suka mempertontonkan auratnya. Perempuan ini punya nilai estetics. Dalam bahasa Inggris disebut aesthetics. Memiliki nilai estetika. Dia itu bangga kali kalau dipuji sebagai orang cantik. Itu perempuan. Walaupun jelek, kalau dibilang cantik kali kau, tetap aja tersungging senyumnya itu. Itu nilai estetik wanita. Yang banyak menjerumuskan wanita masuk neraka itu. Makanya orang Islam yang wanita disuruh tutup aurat. Supaya nilai estetiknya itu, kecantikan dan keindahannya itu hanya dilihat suaminya. Kalau kita naik sudaku, dulu saya kan naik sudaku, masih sekolah. Kalau SMA saya udah naik Vespa. Duduk kita gitu, kadang-kadang naik sudaku enak juga dari Medan ini kan. Kalau saya dari depan rumah saya pula, depan rumah, sampai ke mana saya perlu. Naik sudaku turun depan rumah, jadi nggak jalan-jalan kaki. Kalau naik sudaku enak juga. Waktu saya kerja di LP3I, di LP3M itu saya naik sudaku aja malas kadang-kadang naik sepeda motor. Depan rumah, turun depan kampus. Nah, kan enak. Nah, kadang-kadang tuh ada perempuan duduk depan tuh. Kalau kita liatin gitu, dia tuh ngeliat tuh, buang muka tuh. Mulai itu, masih ngeliat juga. Kali keempat yang lihat mulai dibasahi bibirnya itu. Liatin terus. Mulai dia nanti tunduk lagi. Ya masih lihat juga. Mulai dia nyanyi-nyanyi kecil. Aku masih seperti yang dulu. Itulah perempuan. Makanya kalau ada orang mau jual mobil, mau jual sepeda motor, sampai mau jual obat kurap, gambarnya perempuan. Kalpanax, punggung perempuan dinampak. Apa hubungannya punggung perempuan dengan obat kurap? Gak ada hubungannya. Tapi begitulah wanita punya nilai estetik. Seandainya wanita berhasil mengalahkan itu, menutup auratnya, dan itu hanya untuk suaminya saja, maka dia menjadi wanita yang soleha. Apa namanya? Wanita soleha. Kalau wanita soleha, kata Nabi, perhiasan termahal sealam jagat raya. Kalau menurut ibu apa yang paling mahal di dunia ini? Emas, berlian, permata, mutiara, berlian, berlian. Oke, setuju, berlian. Seandainya ada orang punya berlian sejempol, berapa miliar harganya itu? Mahal? Kira-kira itu diletak pinggir jalan atau dimasukkan kotak? Masukkan kotak. Kenapa dimasukkan kotak? Karena mahal, betul. Nah wanita itu kata Nabi dalam hadis, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan perhiasan paling berharga di atas dunia adalah wanita yang solehah. Kalau ada orang punya permata sebesar kelingking aja lah, harganya 3 miliar, itu pasti dibikin dalam kotak. Kotaknya dikunci, betul? Nggak boleh sembarangan orang melihat, apalagi megang. Ya lihat aja nggak boleh.
Kotaknya dimasukkan dalam laci lemari, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam pagar, pagarnya di. Kenapa? Karena ada permata harga 3 miliar. Kalau batu kerikil ngapain pula dimasukkan ke peti? Kalau batu kerikil turun, Pak, batu kerikilnya udah datang nih, 1 truk. Udah, turunkannya pinggir jalan. Pakai kaki turunkannya di sekop ini. Namanya batu kerikil. Ibu mau jadi batu kerikil atau berlian? Dibungkus, kalau berlian dibungkus. Kalau kerikil dibuka aja. Saya waktu mau naik haji 99, istri saya udah pakai cadar. Istri saya wanita pertama di Medan, salah satunya yang pakai cadar. Kami belanja di Sentral Pasar itu, Jalan Nusantara, Sentral Pasar, udah siap dibangun waktu itu. Kata istri saya, belanja lah kita. Biasanya yang belanja saya, dia nggak belanja. Saya aja yang belanja. Dia bilang, belanja bawa saya ke Sentral. Kenapa? Saya mau milih baju putih yang nggak nampak, itu, yang tebel untuk pakaian ihram saya, biar dijahit. Oke, saya pun pergi. Begitu parkir sepeda motor dari arah belakang, satu halaman belakang tuh menjerit orang semua. Wah, wow, wih, apa ini? Apa ini? Saya masih panas juga itu, masih muda, kupiting lah leher kawannya. Kalau sekarang saya tak peduli itu, mau menjerit kau sampai ke langit ke-7 tak peduli. Dulu masih panas juga, awak pemain kungfu. Begitu saya mulai jalan, saya gandeng istri saya, dicubit istri saya tangan saya. Bang, sabar bang, sabar abang bang, sabar abang. Aku mohon betul bang, sabar abang bang, jangan abang marah. Tengok istri saya, nanti kupukul orang, stres pula istri kan. Sabarlah wak. Wah, ribut orang. Ada yang bilang setan macam-macam. Tiba-tiba ada satu orang inang-inang jual jengkol. Diletaknya jengkolnya di tikar kecil gini, sedikit pun jengkolnya, paling 1,5 kilo. Dijual nih, hitam-hitam jengkol itu. Dia bertanya, saya melihat dia jujur nanya, bah, kenapa ditutup amang? Katanya, ini baik ini orang. Yang lain ngejek-ngejek, setan, kuntilanak, macam-macam. Nggak pernah ada film kuntilanaknya pakai cadar. Nggak pernah. Jadi inang tuh nanya, bah, kenapa ditutup amang? Ini orang baik. Saya jawab, lantaran mahal inang. Bah, kalau mahal kenapa ditutup? Inang kalau punya berlian harga 3 miliar, di mana ditaruh? Oh, disimpanlah di tempat tersembunyi, katanya kan gitu. Kenapa? Lantaran mahal. Coba kalau jengkol, saya bilang. Berapa sebutir? 100 perak katanya. Jengkol 100 perak sebutir, diletak di tanah. Gila orang kalau punya jengkol disimpan dalam peti. Perempuan dalam Islam disuruh tutup aurat karena mahal. Mahal. Hanya orang yang serius yang boleh lihat. Ijab kabul, bayar mahar, kau lihatlah sampai mati boleh. Iya kan? Barang mahal. Islam tidak menginginkan wanita-wanita itu seperti buah kuini. Yang paling sial tuh kuini. Dipegang gini. Berapa sekilo nih? 25.000. Mahal kali kuini, jelek begini. Datang yang lain, pegang lagi, pijit-pijit nih. Masak nih kuininya. Masak lah. Udah wangi kok. Ya. Berapa? 25.000. Itu apa? Besok turun harganya 15. 15. Hari ketiga udah bonyot. Orang 1.000 orang yang mijit. 1.000 orang yang mijit, cium, pijit, cium. Akhirnya kata tukang kuini itu, berapa aja kau bayar, ambil lah. Mau jadi orang terhormat, raih kehebatan Islam, jalankan perintah Allah yang diatur di Quran dan hadis Rasul. Nah, ini hebatnya perempuan. Dosa pertama yang bikin perempuan masuk neraka itu
nggak mau tutup aurat. Suka kali pakai baju cenut. Itu. Jalan depan anak SMA. Anak SMA masih puber. Mendeli anak SMA tuh. Ih! Dia bukannya malu, bangga dia. Tekiput kau ku bikin katanya. Aduh, anak itu sedang puber, Bu. Jangankan lihat paha ibu, lihat paha lembu aja dia tekiput-kiput. Tutup. Mau masuk surga kan? Tutup. Yang kedua, kenapa wanita banyak masuk neraka? Ini yang nanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, sama Nabi langsung. Nabi bilang, pertama, wanita suka membuka auratnya. Yang kedua, wanita itu tak pandai bersyukur dengan suaminya. Itu yang saya alhamdulillah lah punya istri bagus lah. Tapi ya saya tidak memuji, memang istri saya bagus. Kalian boleh, nggak boleh kalian tes pula ya. Saya yang make 27 tahun, tahulah saya. Seumur hidup saya belikan bedak satu kotak, itu bedak kamai harga 5.000. Waktu saya lamar dia, saya kasih tempat tidur, saya kasih meja rias, saya kasih dia bedak kamai harga 5.000. Bedak itu sampai berjamur nggak pernah dipakainya. Jadi istri saya nggak pernah pakai bedak, tidak pernah pakai lipstik. Bayangkan murahnya istri saya itu. Bajunya 5, lebih 5 dikasihnya lah sama orang. Saya 7, dia 5, banyakan saya lah. Istri saya bajunya 5, saya 7. Cuman karena bentuknya sama, warnanya sama, dipikir orang 7 lemari. Saya baju saya 7 aja, nggak percaya kalian. 7 aja. 7 aja. Istri saya 5. Baju untuk keluarnya hitam-hitam 2. Sederhana istri saya. Alhamdulillah. Kami 27 tahun kawin belum pernah sekalipun bertengkar soal duit. Soal yang lain kami bertengkar. Soal duit enggak. Jijik lah. Soal duit bertengkar. Di luar-luar pun saya nggak pernah bertengkar soal duit. Saya bekerja sampai sekarang sudah dari SMA kelas 1 saya sudah jadi guru. Dari guru sampai jadi dosen, sampai jadi direktur sudah saya jalani. Nggak pernah bertengkar soal duit. Kalau duit saya ngalah aja, gini ya udah terserah kamu. Kalau kamu tipu di akhirat kau bayar pakai pahalamu. Kalau duit enggak. Selain itu kami bertengkar dengan istri. Wanita terbaik itu yang patuh dengan suaminya. Wanita yang tercampak ke neraka karena melawan suami. Banyak wanita tidak bersyukur pada suaminya. 10 tahun suaminya baik. 10 tahun suaminya baik. Nggak pernah salah. Baik 10 tahun. Sekali dia melakukan kesalahan. Sekali aja. Tahun ke-11 dia khilaf. Apa kata istrinya? Ceraikan aku. 11 tahun aku kawin sama kau, sekalipun aku nggak pernah kau bikin senang. Emak jam. Sekali aja suaminya salah, 11 tahun, padahal badannya udah sebesar kulkas, dikasih makan sama lakinya. Hilang baik suami 11 tahun. Allah. Ibu boleh marah, hak ibu juga marah pada suami, tapi tak boleh menghilangkan jasa suami. Itu yang menyebabkan ibu tercampak dalam neraka. Kalau satu kali suami salah, 10 tahun baiknya hilang, kan dahsyat kali itu. Saya ingin kisahkan satu kisah. Satu orang raja, 11 tahun menterinya berkhidmat kepadanya. Satu hari menteri membuat satu kesalahan. Oleh raja dihukum mati. Kamu saya hukum mati. Hukuman mati di depan umum, dikasih makan kepada anjing-anjing lapar di tengah-tengah stadion utama, supaya semua rakyat lihat bagaimana pedihnya hukuman orang yang melawan saya, kata raja. Apa kata menterinya ini? Daulat Tuan Raja, tapi saya mintakan, saya 11 tahun sudah kerja berkhidmat, mengabdikan diri pada Tuan Raja. Iya, saya minta berilah saya waktu 2 minggu sebelum dihukum mati. Saya boleh berkhidmat
bekerja untuk memberi makan anjing-anjing. Kata raja, bolehlah 2 minggu setelah 2 minggu kamu akan dibunuh, diberi makan pada anjing-anjing lapar. Siap. 2 minggu dia dibebaskan, mau lari kemana dia? Dia datangilah pawang anjing itu. Tuan pawang, ya Tuan Menteri, ya saya mau kerja sama kamu selama 2 minggu, nggak usah digaji, kamu yang saya gaji. Apa kerja? Biarkan saya yang memberi makan anjing-anjingmu ini. Oh boleh, apa payahnya? Dikasihlah makan oleh menteri ini 2 minggu itu anjing. Kasih makan dagingnya, ngasih makan menteri. Dimandikan sama menteri ini. Setelah 2 minggu, rakyat diundang di stadion utama. Anjing dikurung, dilaparkan sehari. Kemudian menteri itu diletakkan di tengah lapangan, dilepaskan tuh anjing-anjing, kejar anjing-anjing itu puluhan ekor mengejar sang menteri. Raja tersenyum, matilah kau dimakan anjing. Tiba-tiba anjing itu sampai di depan menteri itu semua tunduk dan mencium-cium kaki sang menteri. Satu patah lapang bingung, anjing itu yang begitu ganas mencium-cium kaki sang menteri, ditepuk-tepuk kepalanya sama menteri semua. Akhirnya anjing pulang ke kurungannya masing-masing. Dipanggil raja, menteri itu, apa sebab kamu tidak dimakan anjing? Saya telah berkhidmat kepada anjing-anjing itu, Tuan Raja. Selama 2 minggu saya memberi dia makan, memberi dia minum, dan memandikannya. Ternyata setelah 2 minggu saya berkhidmat kepadanya, dia tidak mau memakan saya. Nangis sang raja, alah menteri, kau 11 tahun berkhidmat sama aku, sekali aja salahmu mau kubunuh pula lah kau. Lebih rendahlah aku dari anjing, katanya. Maafkan aku menteri, katanya. Mulai besok kau kembalilah kerja sebagai jabatanmu yang lama. Maafkan aku salah menilai dirimu, dan aku ternyata terlalu sombong memandang akan diriku. Paham, Bu? Cerita anjing ini paham? Ngerti ya? Jangan jadi itulah ya. Kesian suami ibu 11 tahun baik, hilang baik. Ngeri perempuan kalau udah marah. Perempuan ini makhluk yang lembut, tapi kalau udah mau dia, jubah bisa robek. Nabi Yusuf diajak berzina sama Zulaikha. Nabi Yusuf nggak mau, lari Nabi Yusuf ke pintu, ditarik, jubahnya robek. Ngerinya perempuan kalau udah mau. Apalagi marah, ya enggak? Oleh karena itu ibu, kalau marah sama suami, ingat-ingat baiknya. Sesungguhnya wanita tidak ada harganya kalau nggak punya suami. Maafkan saya bicara agak pahit ini. Tidak ada harga seorang wanita kalau nggak punya suami. Wanita baru berharga jika ada suaminya. Seandainya ada doktor S3 cantik, jabatannya tinggi, orang bilang hebat ya si anu perempuan itu. Kenapa? Cantik, jelita, doktor, pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, gajinya berjuta-juta. Apa kata orang? Iya, tapi nggak laku kawin. Itu satu halangan besar untuk penghormatan seorang wanita. Kalau ibu sekarang dihargai orang karena punya suami ini, tunggu suami ibu wafat, nggak dihargai orang lagi, ibu. Percayalah ibu. Apalagi wanita muda, suaminya meninggal, dia keluar pagi-pagi, orang kampung berbisik, pagi-pagi udah keluar, pagi-pagi udah keluar. Siapa? Janda, pagi-pagi janda udah keluar. Berbisik tetangga. Apalagi ibu keluar siang, jam 12 terik ibu keluar dari rumah, tetangga bilang Masya Allah, bawa Allah juga. Terik-terik pun keluar juga, disindir tetangga pakai nyanyi. Baru sebulan si dia ditinggalkan, gak punya suami, rasanya kesepian. Paham? Apalagi ibu keluar malam, langsung kepala lingkungan rapat.
telah coreng arang di lingkungan kita. Cianu itu keluar malam tadi malam. Apalagi ibu pulang pagi. Diusir bisa dari kampung itu. Padahal nggak ada yang dibuat ibu jahat, ibu cari nafkah halal. Tapi begitulah pandangan manusia jika perempuan nggak punya suami. Syukur nggak sama suami? Kalau punya suami aman bu, mau pergi pagi, mau pergi siang, mau pergi malam. Orang berbisik, diam kau. Lakinya aja diam, kok kau pula yang demam. Jadi kalau ibu mau meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, ambil kesuksesan jalan agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kecelakaan wanita itu buka aurat dan melawan suami. Maka menjadi baliknya, mafhum mukhalafahnya, kemuliaan wanita itu adalah taat pada suami dan menutup aurat. Jangan dilawan suami ini, tunduk aja lah. Senjata wanita itu bukan melawan, yang melawan itu kami. Kalau perempuan dilihat orang duduk di bus 5 menit, dia mulai basahin bibir. Kalau kami jangan coba-coba. Laki-laki duduk gitu, dilihat orang, lihat dia 5 menit lihat lagi, masih lihat 5 menit lihat lagi. Apa maksud kau? Dari tadi kulihat melotot aja matamu. Kami nggak suka begitu-begitu. Kami nggak punya nilai estetik. Biarpun jenggot kami nggak teratur, tak malu kami itu. Justru disitulah letak kegagahan kami laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki mulus, kayak bedak, bencongnya kau itu. Kata Nabi, kalau kita mau meraih kemuliaan dalam Islam, kalau perempuan tutup aurat taat suami. Jangan ngelawan bu. Laki-laki ini makin dilawan makin marah. Makin dilawan makin naik apanya itu, egonya itu. Laki-laki itu tunduk kalau dilembuti. Nah itu pula, karena laki-laki ini orang keras. Keras jumpa keras hancur. Kalau besi, menaklukkan besi dengan air, tenggelam dia, betul nggak? Menaklukkan api dengan air, menaklukkan besi dengan air, lunak. Karena air itu lunak. Saya ceritakan, orang paling ganas di dunia salah satunya Fir'aun. Raja zaman Nabi Musa namanya Ramses. Sampai ngaku Tuhan. Tidak ada orang sehebat ini. Waktu Fir'aun berteriak di atas balkon istananya, rakyatnya dibariskan, dibilang, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia berteriak, iblis menjerit. Ih, kata iblis, gila kau, katanya. Aku aja iblis manggil Tuhan ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kau bilang kau Tuhan pula. Memang kau lebih iblis lah dari aku. Tak ada manusia segila Fir'aun. Dia mimpinya apa? Ada satu orang pemuda Bani Israel yang akan lahir di tahun itu dan menggulingkan kekuasaannya. Mimpi dia. Besok mimpi lagi, berapa kali dia mimpi. Memang Raja Mesir ini mimpinya sakti-sakti. Zaman Nabi Yusuf, rajanya itu soleh rajanya. Dia mimpi ada 7 ekor sapi gemuk makan jerami hijau, kemudian 7 ekor sapi kurus makan jerami kering. Apa arti mimpi itu? Dia panggil Nabi Yusuf untuk menerjemahkan mimpi. Kata Nabi Yusuf, negara kita akan kebanjiran hasil pertanian selama 7 tahun. Tapi kemudian 7 tahun berikutnya kita akan paceklik, nggak ada apa-apa penghasilan sama sekali. Maka oleh karena itu hasil yang 7 tahun pertama harus disimpan untuk 7 tahun periode kedua. Kata Fir'aun itu, kau jadi menteri urusan pangan, kau bereskan negara ini 14 tahun, 7 tahun subur, ambil makanannya, 7 tahun paceklik, simpan makanan yang disimpan itu, bagikan sama rakyat sehingga negara kita selamat. Ini mimpi raja zaman Nabi Yusuf.
Ratusan tahun kemudian mimpi Fir'aun lagi, zaman Nabi Musa. Akan ada bayi Bani Israel yang lahir. Waktu itu Bani Israel zaman Nabi Yusuf hanya 12 orang. Anak Nabi Yakub. Nabi Yusuf dan 10 saudaranya dari ibu yang lain. Nabi Yusuf dengan ibu yang satu ibu, Benyamin namanya, 12 orang. Tapi Bani Israel beranak. Zaman Nabi Musa udah sekitar 700.000 orang menurut Imam Suyuti. Saking banyaknya. Mimpi Fir'aun ada bayi Bani Israel yang lahir tahun itu yang akan menggulingkan kekuasaannya. Langsung dia buat surat perintah. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh semua bayi Bani Israel yang lahir tahun itu. Memang kejam kan. Yang bakal bermasalah itu cuma satu. Pun nggak tahu siapa. Nabi Musa lah maksudnya. Tapi yang diperintahkannya bunuh semua bayi yang lahir. Berapa puluh ribu orang mati hari itu. 1 tahun itu. Kejamnya Fir'aun. Cara membunuhnya ditulis di surat perintah. Yudzabbihuna abna'akum. Disembelih. Jadi bukan dibuang ke sungai Nil. Kalau dibuang ke sungai Nil kan mati juga kan. Mesti disembelih. Cara membunuhnya disembelih. Keluar perintah. Saking kejamnya itu Fir'aun. Apa yang terjadi? Nabi Musa diperintahkan malaikat ibu beliau untuk membungkus Nabi Musa yang baru lahir itu dalam peti dan dianyutkan ke sungai Nil. Nanti akan kukembalikan kepadamu, kata malaikat. Ada 2 wanita yang dapat wahyu. Ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam, dengan ibu Nabi Musa alaihissalam dapat wahyu, tapi nggak boleh jadi nabi. Perempuan dapat wahyu ada 2 orang. Siapa bu? Ibu Nabi Isa dengan ibu Nabi Musa. Tapi nggak boleh jadi nabi. Perempuan jadi nabi repot. Kalau dia sedang berhalangan bagaimana? Yuk sholat Nabi seminggu libur dulu. Tidak boleh perempuan jadi nabi, meskipun menerima wahyu. Singkat cerita itu peti belok ke codetan sungai. Jadi Fir'aun ini memang ahli infrastruktur. Dia sungai Nil yang sungai terbesar sedunia itu. Kalau banjir itu kayak tsunami ombaknya itu. Habis ladang-ladang rumah orang disapunya. Supaya jinak, dia bikin codetan-codetan, ratusan codetan. Jakarta cuma 2. Kanal Timur dengan Kanal Barat. Kanal Barat yang bangun Belanda, Kanal Timur dibangun Pak Sutioso dengan Pak Fuke. Dia ratusan itu codetan. Sehingga kalau datang banjir, jatuh ke sungai-sungai codetan. Air jinak. Nah, itu peti belok ke codetan sungai, nyangkut di belakang istana Fir'aun. Siti Asia istri beliau nggak punya anak, beliau itu mandul, sedang mandi-mandi, ditengoknya ada peti, diambil. Sekali dibuka, bayi yang montok, kulitnya warna merah, rambutnya kemerahan, Bani Israel. Karena kalau suku Fir'aun namanya Kipti, orang Kopti, Butros Gali, itu sekjen PBB 25 tahun yang lalu itu orang Kipti itu, cucu Fir'aun itu. Butros Gali itu. Warna kulitnya kehitaman, agak hitam-hitam. Tapi kalau Nabi Musa Bani Israel kulitnya kemerahan. Memang langsung ketahuan. Begitu dibuka peti, Nabi Musa itu montok. Dari kecil sudah gagah. Besar, salah satu nabi yang paling kuat itu Nabi Musa. Ditamparnya orang sekali mati. Mike Tyson aja belum pernah nampar orang mati. Nabi Musa ditamparnya orang sekali mati. Jangan main-main, Nabi Musa besar. Batu disompel ditampaknya. Batu ditamparnya sompel. Saking kuatnya Nabi Musa itu. Dari kecil sudah tegap. Begitu digendong, ya Allah, rambut merah, kulit merah. Dibawa ke istana, Fir'aun lagi duduk. Apa ini? Dia kan tahu bayi itu Israel, orang merah kulitnya. Apa ini? Kata istrinya, bayi suamiku Israel. Iyalah, kan kulitnya merah. Sembelih, diambil pedang. Kenapa disembelih bayi begini cantik? Kata istrinya. Inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Mau disembelih? Jangan, kata istrinya. Mesti dibunuh. Sudah keluar surat perintah. Kata istrinya, kenapa dibunuh bayi begini bagusnya? Karena dia akan menghancurkan kerajaan kita. Itu kalau dikader orang lain. Kalau yang kader kita, dia jadi kader kita. Ya kan? Ya kita kader, dia
ini kader kita, penerus kita ini nanti. Diam Fir'aun. Tapi kan dia yang mau membunuh saya. Ya kalau dipelihara orang, ini yang melihara kita. Jadi maksudmu gimana? Ya kita pelihara aja lah di istana kita. Sayang, ganteng kali bayi ini. Apa kata Fir'aun? Lembut juga giginya akhirnya. Dia bilang, ya udah terserah kau lah, pandai-pandai kau lah. Suami ini kalau ibu baik-baik, lembut giginya, Bu. Paham? Ada juga perempuan yang cerdas, kepingin dia minta belikan Android. Dia nggak dibilangnya, bang belikan Android, enggak, bang si Siti bang udah punya HP baru bang. Siti mana? Tetangga sebelah. Oh ya, HP-nya gini bang, kalau diginikan besar gambarnya bang, kalau diginikan kecil gambarnya bang, gini besar, gini kecil bang. Kalau kita punya kan nggak bisa nih bang. Oh ya, itu namanya Android. Oh Android ya bang. Oh, harganya mahal, 15 juta kalau S10. Oh mahal ya bang. Oh, mau kau beli itu? Enggak, cuman cerita aja kok. Tapi satu hari 70 kali. Mengalahkan suami tidak boleh dengan kekerasan, dia akan melawan. Mengalahkan suami itu cuma 2 senjata wanita. Apa? Yang pertama diam, yang kedua nangis. Diam aja. Kamu kenapa keruh aja wajahmu? Nggak ada apa-apa mah. Ah mesti ada. Enggak. Tapi kok wajahmu nggak pernah senyum 3 hari ini. Memang bentuknya dari dulu begini lah. Bilanglah, kenapa sih kamu mau Android? Enggak, cuman cerita aja kok. Android City bang, kita nggak punya. Bilang aja mau. Enggak bang. Tunduk lakinya, besok mencuri lakinya beli Android. Senjata wanita diam dengan nangis. Kalau ngelawan suami tambah marah. Apalagi suaminya manusia bejat, pemabuk, pencuri, pezina, tukang selingkuh, pemalas, nggak pandai cari duit, tukang marah pula. Jangan ibu lawan, kalau ibu lawan hancur lah. Pemabuk, pulang jam 12 malam mabuk. Mabuk lagi, mabuk lagi. Diketuknya pintu, buka pintu. Ibu buka, diam. Tahan nafsu, diam. Buka pintu. Assalamualaikum. Mabuk pun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam. Sediakan makan, aku lapar. Sediakan makan. Kenapa nasinya dingin ini? Panaskan, jangan bicara. Jangan ibu. Macam mana gak dingin? Sudah jam 12 malam. Hidung kucing aja dingin apalagi nasi. Dibantingnya meja tuh, percayalah. Dia pemabuk. Kenapa dingin? Sebentar, panaskan. Udah panas, letakkan makanan. Kawankan aku, kawankan. Makan kau. Kak. Makan. Kak. Ya, makan kau. Kak. Tadi sore udah makan. Kak. Makan nanti kau sakit. Biar mati sekalian aja lah. Menang ibu. Suami bilang, shh, jangan kau nangis, sudah jam 12 malam ini. Nanti dengar tetangga. Kan wanita senjatanya diam, kalau nggak diam nak. Kalau dia masuk rumah ibu merepet, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pulang malam aja, nggak mati sekalian. Dia ke kamar mandi, dia ke kamar, pak, ditamparnya di pemabuk. Coba ibu diam, jengkel, ya jengkel diam. Begitu selesai makan dia naik tempat tidur, ibu ambil sajadah, wudhu ibu, gelar sajadah, jangan jauh-jauh, di sebelah tempat tidurnya itu. Ibu sholat tahajud, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Itu senjata perempuan. Habis itu doa, ya Allah ya Tuhanku. Pura-puranya laki itu tidur, diintipnya itu. Besok pagi dijumpainya kawan-kawannya semua. Maaf aku, mulai hari ini berhenti mabuk aku. Loh, kok tobat kau? Ya tobat aku. Ada apa rupanya? Takut kau mati? Bukan mati. Apa? Kau tahu tadi malam ditahajudkan biniku aku 1 jam. Ya Allah. Ngeri aku tahu nggak dah. Senjata wanita itu di situ, Bu. Paham? Jadi mulia ibu, nggak usah ribut-ribut. Doakan tahajud. Besok pagi masak, kan ibu masak, ya kan? Keringat tangan ibu kan dimakan suami. Laki-laki biasanya kalau makan keringat istri tak berani sama istri itu. Ibu sih salah yang suruh masak pembantu. Akhirnya suami takut sama pembantu, kan takut sama ibu. Kalau ibu masak, ibu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini nur zikrullah, ini ada nurnya. Ada nurnya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Al-Qur'an mengatakan dengan zikir itu hati jadi tenang. Ada nur zikrullah. Nur itu masuk ke makanan, diserap oleh makanan. Dimakan anak-anak jadi baik, dimakan suami jadi baik. Ibu makan, ibu jadi baik. Itu nur zikrullah. Semua yang kena zikrullah itu, dia menyerap semua nur-nur zikrullah itu. Nanti di hari kiamat dia bicara, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, dia bicara. Saya ini setiap hari dapat nur zikrullah dari si anu. Jadi saksi. Nah, paham? Hari ini perempuan kenapa suaminya bandel-bandel, bejat-bejat? Karena kalau masak dia nyanyi, dia nggak zikir lagi. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu. Walaupun kau janda, tetap ku puja. Lewat malaikat, amin. Sangkut laki di warung janda. Berhentikan nyanyi-nyanyi itu. Mau raih kehebatan Islam, kalau masak ji. Setelah masakan siap, sayur selesai dimasak, matikan kompor, jangan diangkat. Ibu baca doa. Ini namanya ruqyah. Apa namanya? Ini hadis Bukhari, bukan dongeng-dongeng ini. Ruqyah. Ya Allah, obatilah hati suamiku yang bejat itu ya Allah. Tukang selingkuh, pemarah, pemabuk lagi, penjudi, pemalas, cari duit pun gak pandai, rokok aja minta. Obatilah hati suamiku yang bejat itu dengan keberkatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Waladhdallin, amin. Ludahkan ke sayur. Ini namanya ruqyah. Apa namanya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan suaminya jadi baik. Hadis Bukhari. Sekarang saya tanya bapak-bapak, jawab keras-keras. Jijik enggak dengan ludah istri? Kuat jawabnya, jijik enggak? Enggak, Bu, mainkan aja. Jijik kok. Ini suami-suami ini perlu diruqyah ini. Banyak kali petentengannya ini. Paham? Itu cara Rasulullah. Caranya ada 2, cara Islam, cara setan, kan gitu. Semua begitu, cari nafkah ada cara Islam, cara yang diridhoi Allah lah ya. Ada cara setan, kan gitu kan. Bekerja membanting tulang cari nafkah dengan cara halal. Al-kasibu minal halali karimun 'ala Allah taala. Orang cari nafkah dengan cara halal itu manusia keramat di sisi Allah, orang mulia. Tapi kalau mencari nafkah dengan cara jahat,
Ya dia dapat juga duit, kadang-kadang lebih banyak dari cara halal, tapi dia dilaknat Allah. Ibu mau mengobati suami yang jahat, dua cara. Cara Allah, cara Rasulullah, atau cara setan. Cara Rasulullah bacakan zikir dengan Fatihah. Kalau cara setan ada juga, manjur seminggu, nggak perlu nunggu 3 bulan 6 bulan. Tapi dosanya ibu tanggung, ibu kekal dalam neraka selama-lamanya. Mau saya ajari? Kalau mau ajari, ku ajari, tapi tanggung risiko. Mau? Oh, enggak usah lah kalau begitu. Kalau mau ku ajari, seminggu langsung suami ibu bego. Tapi ibu kekal dalam neraka. Nah, pakai cara agama, betul. Nah, inilah yang kita mau raih dalam kehidupan ini. Ibu mau masuk surga? 4 langkah aja, kan mudah itu. Berapa langkah? Dalam Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, wanita masuk surga 4 langkah. Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu. Bisa? Apalah payahnya, 1 kali sholat 8 menit, 5 kali sholat 40 menit. 1 hari 1 malam tuh 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. 1 hari 1 malam 1440 menit. Ibu sholat 8 kali 5 menit, 40 menit. Masih sisa 1400 menit. Kan gak payah, betul? Bisa jaga sholat. Langkah pertama menuju surga. Langkah kedua menuju surga, jaga puasa Ramadan. Bisa? Nah, perempuan kuat lah kalau puasa, sambil menguruskan badan, ya kan? Ibu udah semifinal masuk surga. 2 langkah lagi ibu masuk surga. Langkah ketiga, wahafadzat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Nah, jangan selingkuh sama tukang ojek. Iya, aku nggak cocok kali kurasa tukang ojek itu. Dulu saya pernah baru-baru kawin, saya ke Rantau Prapat, nengok famili istri. Begitu turun dari bus, banyak itu sepeda motor namanya RBT, rakyat banting tulang. Sekarang namanya ojek. Jadi saya bilang, saya perlu dua RBT. Yang kan giliran itu. Oh iya Pak, giliran saya sama kawan saya. Oke Pak, istri bapak sama saya, bapak sama kawan saya. Enak aja kau, gue bilang. Kau sama dia, ojekmu aku yang bawa. Kok aku yang bayar mahar, kau pula yang mau ngerem. Gak bisa. Oh iya Pak, ya Pak. Kau sama kawanmu itu, biar istri sama aku, ojeknya saya bawa. Kata istri saya, marah abang. Iya, aku yang bayar mahar, dia yang ngerem macam begini, macam begini, Maka tak saya kasih istri saya naik ojek, memang murah, tapi 70 kali ngerem. Cemburu lah aku, betul nggak? Jangan selingkuh sampai mati. Bisa? Tutup aurat. Begini kan bagus nih, kayak kerudung, ada yang pakai cadar mungkin. Tapi ini karena ngaji aja nggak. Besok beli sayur pakai baju tidur. Saya pernah lihat perempuan beli sayur pakai baju tidur. Sayur, katanya. Ku tengok tukang sayur tuh menggeletar menimbang kol tuh. Bukan ke kol tuh matanya. Bisa tutup aurat, jangan selingkuh, oke? Tinggal selangkah lagi bu masuk surga. Langkah keempat yang paling mudah. Wa ata'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Diam kalian. Saya ulangi, langkah terakhir wanita masuk surga, wa ata'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bisa nggak? Enggak. Allah. Sekarang saya tanya serius. Coba perempuan-perempuan tunjuk tangan yang selama perkawinan belum pernah sekalipun melawan suami. Ayo, sana ada? Nggak ada? Sini tunjuk tangan. Nggak ada? Berarti kalian ahli neraka jahanam.
Melawan suami aja kerja klien. Memang perempuan sekarang ganas-ganas, Pak. Saya ada kawan saya jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4. Di dunia Indonesia ini jenderal itu cuma 5. Panglima TNI sama kepala staf. Staf Angkatan Darat, kalau staf Angkatan Udara, kepala staf Angkatan Laut dengan kepolisian. Cuma 5 jenderal, gak ada banyak-banyak jenderal itu. Betul? Kawan saya jenderal bintang 4, Pak. Saya tanya, Bapak istri berapa? Pak Kiai, istri saya 1, Pak. Angkatan tuh nggak boleh lebih dari 1. Oh. Udah berapa lama kawin sama ibu? Wah, sudah lewat pesta perak waktu itu. Masya Allah, langgeng. Alhamdulillah. Saya mau nanya satu pertanyaan. Ya silakan Pak Kiai. Selama perkawinan dengan ibu, pernah nggak bapak dibentak sama istri? Ditengoknya langit. Apa dia bilang? Sering. Jenderal bintang 4 dibentak bini sering, apalagi kopral. Kurasa dijambar rambutnya. Aduh, galak-galaknya istri sekarang. Padahal suaminya itu kalau di luar, mana ada yang berani dekat sama beliau. Bintang 2 aja gak berani duduk sebelahnya kalau nggak dipanggil. Betul nggak? Kalau dipanggil, Uden, siap. Nggak berani duduk berdiri, siap. Padahal bintang 2. Hah? Tapi sama bini, sini kau dulu, kata bininya. Ah, malas aku. Bikinkan aku dulu kopi. Bikin sendiri lah. Ah, banja kali pun. Jenderal itu. Ganas-ganas kali lah kalian. Kurasa di sini nggak ada, di sana. Kalau di sini insya Allah sama saja. Satu hari saya jumpa kiai sepuh, mungkin hampir 80-an umurnya, sepuh, berwibawa, karismatik. Saya bicara dengan beliau, dia bilang, Pak Kiai, sejak kapan nikah sama istri? Oh, lewat pesta emas, udah lewat 50 tahun. Masya Allah. Istri Kiai berapa? 1. Biasanya Kiai istrinya 4. 1. Oh, nggak berani saya, mungkin 1 di Solo, 1 di Jogja. Nggak berani saya terus, katanya 1, iya. Saya mau nanya, boleh nggak Kiai? Nggak marah kan? Enggak. Silakan Kiai Tengku nanya. Selama perkawinan lebih 50 tahun, pernah nggak Pak Kiai dibentak istri? Ditengoknya langit. Dia jawab apa? Sering. Apalagi cuma imam masjid. Ganas-ganasnya perempuan, la ilaha illallah. Ulang kalian, tobat kalian. Tak maaf sama suami, mau? Siap. Nggak dapat surga kalian kalau ngelawan suami. Seandainya ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Seandainya ada Tuhan selain Allah, maka suami akan kuangkat jadi Tuhan, kata Allah. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia, tak boleh sujud kepada manusia. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia, niscaya kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Kalau ada Tuhan selain Allah, suami Tuhan bu, berani ngelawan Tuhan. Makanya pulang nanti tobat, minta ampun. Mau cium tangan suami? Pernah? Jawab, pernah. Pernah, berapa kali setahun? 2. Innalillahi. Itu pun sisa orang sekampung. Hari raya udah disalamnya sekampung. Maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Sekampung. Pergi ke Binjai naik motor, pergi ke Spakam, pulang ke rumah jam 11 malam. Aduh, capek kali ya bang. Bukanya jilbabnya. Ingatnya aku udah minta maaf sama bang. Belum. Ibu kalau mau masuk surga, taat sama suami. Oke? Kalaupun ibu nggak suka, bantahnya itu kalau nggak diam, nak. Itu aja. Saya istri saya begitu, kalau saya bawa gitu dia nggak mau. Kita mau pergi nih, tiba-tiba, ya cepatlah. Dia belum juga siap-siap, belum pakai baju.
Saya tahu ini sedang merajuk nih. Tahu saya. Ayolah pergi. Awak nggak enak badan katanya. Tahu. Kalau marah dia diam. Kalau dia cepat-cepat aku pergi terus. Ya kan, ngapain pula awak direpetinya ya enggak? Ya katanya abang berangkat jam 1, enggak dipercepat jam 11. Pulangnya jam 3, enggak jam 5 sore. Ngapain direpet-repetinya? Kalau dia diam awak pun tak enak. Mau pergi awak bilang maafkan saya kalau ada salah-salah ya. Jangan sampai nanti kau marah, kecelakaan aku di jalan, mati janda kau. Baru dia diam. Ya abang sih. Takut juga jadi janda ya. Memang perempuan tidak bisa dikerasi. Dikerasi patah dia. Kata Nabi, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang sebelah bawah. Kalau kau biarkan dia akan bengkok sampai mati. Kalau kau paksa dia akan patah untuk diluruskan. Sering-seringlah wasiat kepada perempuan, karena dia dari tulang rusuk yang bengkok. Dibiarkan terus akan bengkok. Dipaksa lurus dia akan patah. Jadi memang harus pandai-pandai lah sama perempuan ini. Ya kan? Betul kan? Betul Nabi atau salah? Betul ya, memang kalian begitu kan? Nah, ya. Kami enggak kan? Laki-laki lain, laki-laki bukan perempuan. Itulah jalan masuk surga perempuan. Siap? Laki-laki mau masuk surga? Yang kuat jawabnya mau? 2 langkah. Kan enak sekali jadi laki-laki. Perempuan 4 langkah. Kalau laki-laki berapa? Langkah pertama kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga 2 langkah. Langkah pertama, pijak nafsumu. Pijak nafsu. Langkah kedua kau masuk surga. Langkah pertama, injak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Mudah kan? Mudah kan? Ngomongnya mudah. Justru kita laki-laki banyak masuk neraka karena tak tahan dengan nafsu. Hebatnya Islam itu, tak ada satu hadis pun mengatakan bunuhlah nafsumu. Nggak jumpa saya hadis. Bunuhlah nafsumu, tak akan jumpa. Dalam agama lain ada yang melarang pemuka agamanya kawin. Nafsu syahwat harus dibunuh. Di belakang kita dia berzina. Waktu saya ke Amerika ada gereja dibeli, dijadikan Islam, di bulldozer belakang, di beko belakang itu mau dibikin pondasi, mau dibikin bertingkat di belakang. Banyak tengkorak-tengkorak bayi di dalam tanah itu. Dan ditulis di koran, hasil perzinahan. Tidak bisa nafsu dibunuh. Percayalah. Nafsu makan mau dibunuh. Makanlah nasi sama sayur saja. Mana tahan awak? Seumur hidup nasi sama kangkung. Di depan makan ayam, awak kangkung. Di belakang dia kodok udah aman. Makanya dalam Islam tak jumpa saya satu hadis pun mengatakan bunuhlah nafsumu, nggak ada. Yang ada tahan nafsumu, pada tempatnya lepas, tapi pada nafsu apa? Nafsu makan, tahan. Pada tempatnya lepas. Ada orang naik kapal terbang jatuh di hutan, seluruh penumpang mati, dia saja yang hidup. Terseok-seok dia 3 hari nggak makan, jumpa kampung. Sampai desa dia lapor, saya orang Jakarta, kapal terbang jatuh. Ini KTP saya, dibawa ke rumah kepala desa. Saya udah 3 hari nggak makan. Kepala desa keluarkan nasi, ini makan. Dikeluarkan kari daging, makan. Dia tanya, ini daging apa Pak Lurah? Daging anjing. Saya orang Islam, tak boleh saya makan daging anjing. Udah 3 hari kau nggak makan, biar saya makan nasi aja sama garam, nggak apa-apa, asal jangan makan daging anjing. Nafsu makan itu dilepas tapi pada tempatnya. Kenapa nggak boleh daging anjing? Seandainya daging kelinci boleh, atau daging kambing. Nah, jadi dilepas pada tempatnya. Jangan dimatikan, tidak bisa. Sayangnya laki-laki ini, nafsu ini yang nggak tahan. Apalagi nafsu syahwat. Walaupun istrinya cantik, putih, bersih, solehah, servis,
Jumpa perempuan berkurap pun masih diliriknya itu. Psst, adik, adik. Laki-laki ini macam ayam jago. 30 pun betina. Oh, dia sendiri mau menguasai. Nggak boleh orang lain. Ada orang lain dipukulnya. Padahal tenaganya bukannya hebat kali. Sekali aja langsung. Begitu cantiknya betina, istrinya kuning, montok, bersih, kekeknya merdu. Lewat ayam bondol, atau ayam bondol. Dari kepala sampai buntutnya nggak ada bulunya. Digeruduknya juga itu. Menahan diri itu yang susah. Padahal nggak kuat-kuat kali laki-laki ini. Tahan aja sebentar. Sehingga keluar hadis Nabi, jika kau berjalan-jalan ketemu wanita cantik di tengah jalan, bergetar hatimu. Wajar memang laki-laki begitu. Lihat wanita cantik, bergetar hatimu, pulang. Jumpain istrimu. Kan hebat Islam itu. Tengah jalan jumpa perempuan cantik, pulang, jumpain istrimu. Saya bisa paham karena apa yang ada di sana semua ada sama istrimu. Dan perempuan diingatkan, perempuan, kata Nabi, kalau suamimu mau, jangan kau tolak. Karena seluruh malaikat selangit akan melaknatimu kalau kau tolak kemauan suamimu. Jadi kalau suami pergi kerja jam 8, dia tiba-tiba balik. Ya, bang, kok pulang? Iya, ada sesuatu, dek. Terlambatlah, bang. Nanti marah Pak Sofian Ras. Udah ku telepon. Bilang sama Pak Sofian Ras, Pak, ada sesuatu darurat, Pak. Mohon maaf, terlambat sejam. Udah ngerti lah Pak Sofian itu. Oh begitu ya, dek? Iya, bang. Iya. Anak-anak mana? Udah sekolah semua. Bagus. Kita kunci rumah sebentar, dek. Kok apa-apa ada, bang? Sudahlah, diam sajalah kau. Terlambatlah bang kerja. Memanglah terlambat. Jangan ibu-ibu tolak, pagi-pagi udah petik. Nah. Kata Nabi, hei para wanita, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Saya tak jumpa dalam agama lain seperti ini mengatur hubungan manusia dengan manusia, terutama manusia dengan suami dengan istri. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan bapak-bapak menjadi suami istri di dunia dan menjadi suami istri di surga. Banyak wanita nanya sama saya, Pak Ustadz, siapa suami saya di surga? Jawabannya di surah Yasin. Suami ibu di surga, suami ibu yang di dunia ini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Hum wa azwajuhum, mereka dengan istri mereka akan masuk surga bersama-sama. Di naungan yang indah dari surga, minta apa saja akan diberi di dalam surga oleh Allah. Dan sebagai salam penghormatan ketika mereka sampai di pintu surga, Allah langsung yang menyambutnya dengan ucapan salam, sejahteralah kamu. Itulah ucapan dari Tuhanmu yang maha mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi ibu nanti kalau masuk surga, suami ibu yang di dunia inilah jadi suami ibu di surga. Nangis ibu itu langsung terseduh-seduh. Ya sedih juga saya kan. Hebat kali lah suaminya ini. Sampai nangis istrinya waktu dibilang bakal jadi suaminya di surga. Pengajian selesai, saya menuju mobil, dikejar sama ibu tadi. Pak Ustadz, masih nangis. Saya mau tegaskan sekali lagi Ustadz, siapa suami saya di surga? Suami ibu yang di dunia inilah. Langsung dia bilang, ya Allah, cukuplah aku menderita 30 tahun Ustadz. Ditampari aku tiap hari. Kalau dia lagi lakiku ajab lah di surga. Tentu keadaan di sana lebih baik daripada dunia. Laki-laki banyak juga nanya sama saya. Ada satu laki-laki nanya, siapa istri saya di surga Pak Ustadz? Menurut surah Yasin, istri bapak di dunia inilah yang akan jadi istri bapak di surga. Mak jangan saja. Dia lagi. Saya ingin beritahu bahwa manusia di surga itu ribuan kali lebih baik daripada laki-laki dan wanita di dunia.
baik fisik maupun batinnya. Makanya doanya itu wa abdilhu daron khairan min darihi, doa orang mati. Wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, gantilah tempatnya nanti di alam sana lebih baik dari tempatnya di dunia ini, dan gantilah keluarganya nanti di alam sana lebih baik dari keluarganya yang di dunia ini, dan gantilah istrinya di sana atau suaminya di sana lebih baik dari suami atau istrinya di dunia. Nabi ditanya sama istri Nabi, apakah ganti itu ganti orang? Kata Nabi, nggak ganti orang, tapi ganti sifatnya. Bahwa di sorga nanti dia membawa sifat ahli sorga. Tidak ada marah-marah di sana, tidak ada cemburu-cemburu, tidak ada maki-maki di sana. Ya, la tasma'u la fiha lagwa wala kidzaba. Di sana tidak ada kata-kata sia-sia, tidak ada kata-kata dusta. Semua orang mengucapkan salamun alaikum, semua sejahtera. Dan istri kita ini, Pak, ini akan lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Kata Nabi, nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Wanita dunia yang makan genjer, makan udang kecepai ini, nanti kalau masuk surga lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Bidadari ada dua jenis, hurun dengan hurun ain. Hur bidadari biasa. Dari 70 bidadari biasa ada satu kepalanya namanya bidadari bermata jeli, hurun ain, ratu bidadari. Kalau bidadari biasa saja dinampakkan wajahnya ke dunia 5 menit, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Saking cantiknya. Setelah pingsan diajak istrinya makan yuk, nggak mau, geleng. Minum, geleng. Tidur kita, geleng, nggak mau. Mau apa? Mau mati. Mau jumpa bidadari. Itu bidadari biasa. Bagaimana ratu bidadari? Bagaimana perempuan-perempuan istri kita ini kalau masuk surga? Maka tidak berharap dengan istri lain, jangan. Ada orang gini, saya di akhirat nanti mau jumpa bidadari. Bidadari itu pelayan istri kita. Istri kita ini nanti perawan selama-lamanya. Abkaro, perawan selama-lamanya. Diubah cantik umur 17 tahun. Kulitnya yang hitam diganti merah jambu, pink. Warna kulit Nabi Adam dan Hawa itu pink, merah jambu. Di mana? Di stempel tandanya kita anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam. Di kuku. Warna kulit Nabi Adam, pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Hitam, keturunan monyet. Wanita di sorga kulitnya merah jambu, umurnya 17 tahun, perawan selama-lamanya. Cantiknya 70 kali lebih cantik dari ratu bidadari. Dipakai baju hijau 70 lapis. 70 lapis. Panaslah. Bukan Medan ini, surga. Tapi kalau dilihat suaminya, dada istrinya itu tembus ke jantung si istri. Dan terdengar jantungnya kelihatan berdenyut menyebut nama suaminya. Bejo, 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 bejo. Tidak ada cemburu di surga. Paham? Ibu pakai baju sutra hijau, tidur di tempat tidur dari yakut merah. Saya pelukis ya. Saya bisa bayangkan hijau tambah merah itu bagaimana cantiknya itu. Kulit merah jambu. Tempat tidur merah marun. Baju sutra hijau. Tidur istri kita 500 tahun menunggu kita datang. Begitu kita datang disambutnya dengan manis. Sabah menahe koce hota hewa. Sedangkan suami umurnya 33 tahun. Ini saya baca dalam kitab Tazkiratul Mauta. Wanita sorga umur 17 tahun, laki-laki sorga umur 33 tahun. Saya itu umur 32 tahun naik haji jalan darat. Dari Medan, Tanjung Balai Asahan, Teluk Nibung, naik boat ke Kelang. Tong, 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 tong. 8 atau 10 jam. Baru naik kereta api ke Kuala Lumpur. Naik bus ke Bangkok. Menyeberangi Myanmar. Masuk ke Dhaka. Kadang naik kereta api, kadang naik sampan. Pernah mendayung sampan 4 jam. Ada demo, terpaksa naik sampan dari sungai. Naik kereta api, naik truk pernah juga.
macam-macam. Sampai sana 4 bulan setengah, hampir 5 bulan saya sampai ke Mekah. Umur saya 32, setahun saya di Mekah, pulang umur 33. Memang sedang hebat-hebatnya umur 33 itu. Gagah sekali. Dan di surga itu laki-laki dikasih jamu. Karena bidadarinya banyak kan, dikasih jamu. Begitu sampai halaman surga, istri udah nunggu 500 tahun di istana. Dikasih jamu yang tutupnya masih disegel dengan minyak kasturi. Khitamuhu misk. Quran yang bilang, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dikasih jamu, kalau diminum dia akan kuat selama-lamanya, nggak pernah lemah. Nggak perlu kuku Bima TL di sana. Ajaibnya ini ya, setiap hari Jumat seluruh ahli surga dikumpulkan di satu tanah lapang besar. Kemudian Allah membacakan surah Ar-Rahman, dan dari surah Ar-Rahman itu turun embun yang membasahi wajah-wajah ahli surga. Begitu dia pulang ke istananya, wajahnya berubah 70 kali lebih baik dari Jumat yang lalu. Maka tidak ada bosan suami istri di surga, karena setiap hari Jumat tukar wajah. Mau masuk surga? Berapa langkah tadi? Apa? Sholat, puasa, tutup aurat, jangan selingkuh, taat suami, jangan lawan, nanti cium tangan suami. Bapak mau masuk surga? 2 langkah, injek nafsu, masuk surga. Sudah, tutup mata lah. Saya pikir kalau kawin 1 aja cukuplah. Cukuplah 1, kan ya habis 1, ya kan? Betul nggak? Saya 27 tahun sudah saya kawin. Banyak juga yang mau, tapi saya minta 1 aja. Kasihan istri, dia sudah urus kita 27 tahun. Tiba-tiba kita minta diurus orang lain. Kasihan, nggak mau saya. Mudah-mudahan suami-suami ini menjadi raja-raja di surga. Mudah-mudahan wanita-wanita ini menjadi ratu-ratu di surga. Semoga kita semua masuk surga bersama anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita, bapak kita, kakek moyang kita, menantu dan mertua kita, dan kita berbahagia selama-lamanya di sana. Semoga Allah beri kekuatan untuk meraih kemuliaan dengan meyakini agama kita, agama Islam, dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.